Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, terutama nikmatnya yang paling besar, yang nilainya khairum minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih baik dari dunia dan segala isinya, yaitu nikmat iman dan Islam. Adapun salawat dan salam kita haturkan dan kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, kajian kita pada taklim pada maghrib ini membahas tentang sumuliyatul iman, kesempurnaan iman, atau kafatul iman, ya, kesempurnaan, kelengkapan atau kesempurnaan iman. Rujukannya ada di surat Al-Baqarah ayat 8. Ya, di awal-awal surat Al-Baqarah, saya kira kita telah pada hafal. Sumuliyatul iman fil Quran, kesempurnaan atau kafatul iman fil Quran itu ada di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 8, di mana Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan ada segolongan manusia, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka bukan orang beriman. Ihwatul iman rahimakumullah, jumhur ulama salafus salih dan jumhur mufassirin menjelaskan, baik dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan At-Tabari, bahwa kenapa ada orang beriman tetapi Allah meresponnya wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang beriman. Jumhur ulama salafus saleh dan jumhur mufassirin menjelaskan kenapa ada orang beriman yang imannya gak diakui oleh Allah, karena orang beriman itu melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang membatalkan imannya sendiri, dan dia tidak bertobat dari perbuatan itu, tidak tobat nasuha, akhirnya batal imannya. Contoh saja, ini dari hadis sahih rawahu Muslim, sabda Rasulullah, man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Jelas sekali. Siapa yang datang ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang dikatakan dukun itu atau al-kahin itu, Rasul menjelaskan tanpa ragu-ragu, faqad kafara, sungguh dia telah kafir, bima unzila ala Muhammadin, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Atau juga Allah berfirman di surat Yusuf surat 12 ayat 87 dengan firman-Nya, wala ta'asu min rauhillah, janganlah kamu sekalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu, sesungguhnya, la ya'asu min rauhillah, tidak ada orang yang suka putus asa dari rahmat Allah, illa qaumul kafirun, melainkan orang kafir. Jadi banyak penjelasan dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan ada orang beriman, mengaku beriman, namanya masih nama Islam dan bahkan namanya baik, tapi mereka bukan orang beriman. Ihwatul iman rahimakumullah, maka poin kedua yang ingin saya jelaskan di sini adalah tentang nawakidul iman, pembatal-pembatal iman. Perbuatan-perbuatan apa yang menyebabkan Allah meresponnya sangat negatif, wa mahum bimu'minin. Nah, mari kita uraikan satu persatu. Ihwatul iman rahimakumullah, yang pertama menurut surah Al-Jasiyah surat 45 ayat 24, pembatal yang pertama dari keimanan seseorang itu adalah apabila orang itu tidak percaya kepada akhirat.
Kalau ada orang tidak percaya kepada akhirat, walaupun dia mengaku beriman, itu bukan orang beriman. Allah menjelaskan dalam surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Ya, mereka mengatakan kehidupan kami hanya kehidupan dunia ini saja. Ya. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup, kata mereka. Di dunia kami mati dan kami hidup di dunia ini saja. Wa ma yuhlikuna illa dahru, dan mereka mengatakan tidak ada yang menghancurkan kami nanti melainkan proses waktu. Jadi orang yang mulhid, orang yang tidak percaya kepada akhirat. Apakah ada orang beriman tidak percaya kepada akhirat? Banyak. Saya baca dalam sejarah Bapak dan Ibu tahun 60-an, saya lahir tahun 67. Jadi ketika lagi kuatnya komunisme di Indonesia saya belum lahir, tapi saya baca sejarah bahwa tahun 60-an itu Partai Komunis Indonesia itu merupakan partai komunis ketiga terbesar di dunia. Setelah Cina, waktu itu masih ada Soviet, baru Indonesia. Padahal namanya dogma komunis, dogma ateis, tidak bertuhan. Jadi banyak orang Islam ya yang tidak percaya kepada akhirat. Itu contoh. Ya, karena Partai Komunis di Indonesia partai yang ketiga terbesar di dunia. Dan Allah nyatakan dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 7 bahwa memang basicnya, dasarnya manusia itu tidak percaya kepada akhirat kalau tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya. Jadi dasarnya manusia itu tidak yakin dan tidak percaya kepada akhirat melainkan orang-orang yang telah dibimbing oleh hidayah dari Allah. Coba buka surat 30 ayat 7. Apa basic dari karakteristik manusia itu? Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Itu dijelaskan dalam surah Ar-Rum surat 30 ayat 7. Mereka tahu, mereka yakin tentang kehidupan dunia ini, sedangkan mereka itu lalai kepada hari akhirat. Jadi basicnya memang manusia itu ya, kalau tanpa hidayah dari Allah akan mengejar-ngejar dunia terus. Contohnya begini, ini analogi simpel yang mudah dipahami. Kalau Masjid As-Salam membuat pengumuman, mempunyai Pak Mihrab membuat pengumuman, wahai para jemaah Masjid As-Salam, sesiapa yang sholat subuh berjamaah di Masjid As-Salam maka pulang dapat cash uang 1 juta. Penuh tidak masjid? Penuh. Mungkin sholat subuhnya bergelombang-gelombang. Mungkin saya juga dari Cianjur sholat subuhnya di sini. Dibela-belain ya. Tapi ketika Rasul bersabda bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya, penuh nggak Masjid As-Salam? Nah, itu gambaran bahwa basicnya manusia itu lebih yakin kepada kehidupan dunia dan mereka lalai kepada hari akhirat. Pergi pagi pulang malam, namanya workaholic itu ya, yang gila kerja tapi banyak yang tidak sholat. Makanya orang yang seperti itu Allah mengilustrasikan kal an'am, seperti binatang ternak. Kalau manusia hidupnya, siklus hidupnya dari pagi sampai malam mencari makanan, ya sama aja dengan binatang. Betul gak Bu? Bu, pernah lihat ayam Bu pakai jilbab lalu datang ke Masjid As-Salam lalu taklim? Ada Bu? Ayam stres kali ya. Jadi banyak binatang ternak yang berdasi, banyak binatang ternak yang memakai mobil mewah, ya. Karena mereka yang dikejar-kejar adalah sesuatu yang nilainya lebih rendah dari sayapnya nyamuk. Ya, kan di mata Allah dan Rasul dunia ini lebih rendah dari sayap nyamuk, ya. Madun ya, dalam satu hadis sahih dikatakan bahwa dunia itu di mata Allah, ya, lau ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafiran sarbatan ma'in. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafiran sarbatan ma'in. Kalau dunia ini di sisi Allah nilainya sama dengan sebelah sayap nyamuk, maka tidak ada satupun orang kafir yang diberikan setetes air pun. Nah, makanya pernah saya sampaikan juga di sini, indikasi orang yang telah mendapat hidayah dan orang yang belum mendapat hidayah itu dari dia paradigma berpikirnya tentang dunia, dari cara berpikirnya, mindsetnya. Jumhur ulama menjelaskan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang memandang dunia ini hanya sebagai alat.
bukan sebagai domain objektif, hanya as mean, hanya sebagai alat. Itu orang yang telah mendapatkan hidayah. Maka ketika dia diberikan kelebihan harta banyak, zakat, infak, sodako. Ketika diberikan jabatan, dijadikan jabatan sebagai lahan untuk ibadah dan berdakwah, bukan sebagai status sosial. Ketika diberikan amanah anak yang banyak, kayak saya, berusaha menjadikan anaknya soleh dan solehah. Jadi dunia hanya sebagai alat. Dan saya hakul yakin kalau kita menjadikan dunia hanya sebagai alat, bukan domain objektif, bukan tujuan utama, kita tidak akan mudah stres. Karena Allah sendiri menyatakan dalam surat Al-Imran ayat 185 dan dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah menegaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ini, kata Allah, zat yang menciptakan dunia, melainkan kesenangan yang menipu, kesenangan yang artifisial, kesenangan yang tricky, menjebak saja. Nah itu ya. Mari kita muhasabah, mari kita mengadakan evaluasi, ya, mengadakan introspeksi. Sudahkah kita menjadikan dunia ini sebagai alat, ya, dan sudahkah kita menjadikan akhirat sebagai tujuan? Kalau ada orang masih menjadikan dunia hanya sebagai tujuan hidupnya, berarti belum dapat hidayah. Ihwatul iman rahimakumullah, itu yang pertama. Orang yang batal imannya itu orang yang tidak percaya kepada akhirat, ya, orang yang hidupnya hanya mengejar-ngejar dunia. Dulu di awal-awal kemerdekaan ada Perdana Menteri kedua, kalau nggak salah Bung Hatta, itu Amir Saripudin, ya, namanya sangat bagus. Amir itu pemimpin, Saripudin itu penjaga agama, tetapi tokoh komunis, ya, PDR kalau nggak salah dulu, ya. Namanya bagus tapi batal imannya karena dia tokoh komunis. Ada namanya Samsurijal, ya, Lukman tahun 60-an kan namanya bagus-bagus, tapi dia tokoh komunis. Nah, jadi memang ada orang beriman, ngaku Islam, tapi tidak percaya kepada akhirat. Ihwatul iman yang rahimakumullah, yang kedua, apa perbuatan orang beriman yang mana membuat Allah berfirman wa mahum bimu'minin, ada di surat An-Nisa ayat 173, yaitu ketika orang beriman punya penyakit al-kibru, punya penyakit sombong. Fa'amal ladina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih wa amal ladina stankafu wastakbaru. Adapun orang-orang enggan dan orang-orang sombong dalam pengertian menolak kebenaran dari Allah, fayu'adzibahum adaban alima. Itu ada di surat An-Nisa ayat 173. Adapun orang-orang yang enggan dan berbuat sombong, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Nah, kita kembali kepada definisi sombong, at-ta'rif minal kibri. Sombong itu kata Rasul, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah orang yang suka menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Contoh begini, Pak, menolak kebenaran itu. Ada dua muslimah yang sama-sama belum menutup aurat, belum memakai jilbab, ya. Yang satu mengatakan begini, Pak Ustadz, saya nggak pakai jilbab bukan saya menolak ayatnya, saya tahu ayatnya ada dan itu kewajiban bagi saya sebagai seorang muslimah, tapi ini kelemahan diri saya, doakan saya agar kuat iman saya sehingga saya bisa menutup aurat. Nah, ini nggak batal imannya karena dia tidak menolak ayat-ayat yang mewajibkan, ya, wajibnya menutup aurat. Tapi orang jil bagaimana sikapnya? Ngapain nutup aurat? Ngapain pakai jilbab? Ini kan negara tropis. Kenapa orang-orang Arab wanitanya memakai jilbab? Karena ada badai pasir. Di kita kan nggak ada padang pasir katanya. Ngapain pakai jilbab? Lagian jilbab itu hilapiah katanya. Ya, jilbab itu hilapiah. Yang penting rapih. Nah, itu ada di tafsir Al-Misbah. Ya, yang penting kalau rapi kan relatif. Rapih menurut orang yang di New York ya telanjang. Nah, kalau orang-orang jil seperti itu menyatakan pendapat seperti itu dengan keyakinan yang penuh, bisa batal imannya. Kalau orang berkata seperti itu karena kebodohan kepada agamanya, dosa karena tidak mau belajar agama. Bisa dua alternatif itu reaksinya. Kalau orang menyatakan itu dengan keyakinan yang penuh bahwa jilbab itu budaya Arab, nah itu batal imannya karena dia menolak ayat mengenai kewajiban menutup
aurat. Coba lihat tokoh-tokoh jil itu ada yang menutup aurat anak istrinya? Tidak ada. Ya. Kalau saya sebagai seorang ustadz, saya punya anak istri tidak nutup aurat, di mana letakkan muka saya? Malu. Tapi orang-orang jil mah biasa-biasa aja. Labelnya cendekiawan muslim, labelnya kiai, labelnya ulama juga tidak malu kalau anak istrinya gak pakai jil, karena bagi mereka jilbab itu katanya itu budaya Arab, yang penting rapih. Nah itu ya, itu maksud sombong itu, orang yang berani menolak kebenaran. Nah kembali ke masalah, maaf Bu ya saya membahas ini lagi karena perlu dibahas ya. Seorang ibu, seorang wanita muslimah umpamanya anti kepada poligami karena tidak suka kepada poligaminya, sambil menghujat ayatnya, itu bisa batal imannya. Tapi kalau dia bilang begini, Pak Ustadz saya tidak menolak ayat mengenai poligami, saya terima itu karena kelemahan diri saya belum bisa menerima, dan karena banyak laki-laki yang menyalahgunakan ayat poligami. Itu tidak batal imannya, betul tidak? Banyak laki-laki yang banyak menyalahkan ayat mengenai poligami karena dibacanya awalnya aja, ujungnya nggak dibaca. Ya, betul nggak bapak-bapak sekalian? Saya membela ibu-ibu, Bu, jangan cemberut kepada saya, Bu. Kelihatan ibu dari belakang udah cemerut aja. Ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Sampai di situ aja laki-laki, full stop di situ. Nikalah isi yang kalian suka 2, 3, 4. Padahal ada ayat kelanjutannya, fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa buat adil, satu saja. Jadi tidak salah kalau ada seorang ibu mengatakan saya tidak anti kepada ayat poligaminya, saya terima ayatnya. Saya anti kepada laki-laki yang banyak menyalahgunakan ayat mengenai poligami. Betul gak Bu? Bu, Ibu samina wa atona atau samina wa pikir-pikir nak mengenai An-Nisa ayat 3. Hati-hati, karena menolak satu ayat saja bisa batal iman. Itu ya. Itu maksud sombong itu. Sombong itu bukan orang yang rumahnya bagus, mobilnya bagus, bukan, boleh-boleh saja, tidak ada masalah dalam Islam. Ya. Sombong itu adalah batarul haq wa gomtunas, menolak kebenaran dan suka menghinakan manusia. Di sini Bapak dan Ibu ada turunan Raden, ada Pak, turunan Andi, turunan Teku ada. Pak Ipan orang Aceh turunan Teku, berdarah biru, turunan spidol berarti ya. Yang merasa darah biru turunan cat tembok, kalau enggak turunan spidol. Kuluhum banu Adam wa Adam khuliqa min turab. Kalian semua turunan Adam, Adam terbuat dari tanah. Nah, apa yang perlu dibanggakan dari tanah? Enggak ada kebanggaan apa-apa. Tanah itu sesuatu yang kita injak. Jadi sebenarnya manusia tidak ada celah untuk berbuat sombong. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah dari kesombongan. Ya. Itu saking beratnya dosa bersikap sombong. Makanya kalau kita kaji sejarah yang pernah saya jelaskan di sini, kenapa Abu Thalib yang sejak usia Rasul 15 tahun itu sudah tahu keponakan itu akan jadi nabi, kenapa akhirnya dia tidak mau masuk Islam? Karena kesombongan, merasa sebagai pembesar Quraisy, sesepuh Quraisy, ya, sombong, tidak mau menerima kebenaran dari keponakannya. Itu juga yang penyakit itu juga yang membuat Abu Lahab, Abu Jahal juga tidak mau masuk Islam. Sombong itu, menolak kebenaran. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang ketiga, perbuatan apa, tindakan apa dari orang beriman yang membuat respon Allah itu wa mahum bimu'minin, ada di surat Yunus. Ini saya tidak KKN Pak ya, sama sekali tidak ada KKN, memang adanya di surat Yunus. Kalau ada surat mihrab mungkin saya sebutkan, nggak ada surat mihrab. Maaf Pak mihrab ya. Jadi ada di surat Yunus surat 10 ayat 18, Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka semua menyembah selain daripada Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan madarat dan apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat. Kata mufassirin, makna dari surat Yunus ayat 18 ini maknanya adalah la nafi'a wa la dharra illallah. Itu keyakinan yang harus ada dalam hati kita, terhujam dalam.
Tidak ada yang bisa memberikan madarat dan manfaat melainkan Allah. Keris keramat tidak bisa, kuburan keramat tidak bisa, Syekh Abdul Qadir Jalani tidak bisa, Wali Songo juga tidak bisa, bahkan setan juga tidak bisa. Betul gak Pak? Setan tidak bisa memberikan madarat manfaat kepada kita. Maka kita jangan takut setan. Karena kalau kita rajin taklim tapi masih takut setan, ada yang masih salah dari segi akidah. Ya, itu bukan main-main. Karena kalau orang masih takut setan, ada beberapa ayat yang dilanggar. Di antara ayat yang dilanggar ada di surat Al-Imran ayat 175. Kalau orang masih takut setan, ayat itu yang diantaranya dari sekian banyak ayat dan hadis yang dilanggar, adanya di surat Al-Imran ayat 175 yang sering saya sampaikan di sini. Bahwa Allah memerintahkan kita jangan takut setan. Innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu ayatnya. Itulah setan yang suka nakut-nakutin manusia berserta pengikutnya, baik dari kalangan jin dan manusia. Lalu kata Allah menegaskan apa? Fala takhafuhum, jangan takut mereka itu setan. Wa khafuni, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Bu, ibu lebih takut Allah apa setan? Ibu lebih takut Allah apa setan? Yakin? 100%? Mulai gak pede terakhir tuh. Bagaimana kalau ibu jalan sendiri tengah malam di tengah kuburan lagi hujan lebat, takut siapa? Gak ada yang jawab kayaknya. Bapak-bapak juga gak ada yang jawab kayaknya. Padahal ada firman Allah di surat An-Nahl surat 16 ayat 99. Coba. Setan tidak akan berpengaruh pada orang beriman dan yang bertawakal. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu ayatnya. Betul tidak? Surah 16 ya. Ayat 99. Betul gak Bu? Saya bukan hafiz Quran, takut salah. Saya bacakan nih. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya sultan, tidak punya kekuatan untuk memberikan madarat manfaat kepada siapa? Kepada orang beriman dan kepada orang yang selalu bertawakal kepada Rabb-nya. Jadi setan tidak bisa memberikan madarat manfaat. Jadi kita jangan takut setan. Lalu pengaruh setan kepada siapa? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya pengaruh setan itu baik itu berupa santet, berupa guna-guna, berupa pelet dan lain-lain, adalah kepada orang-orang yang menjadikan dia sebagai tuannya. Orang-orang yang menyembah setan kayak dukun-dukun seperti itu, atau yang percaya kepada dukun, dan orang-orang yang suka berbuat syirik. Kepada orang beriman, setan tidak bisa memberikan pengaruh madarat manfaat. Jadi jangan takut setan. Ada satu prinsip akidah yang akan dilanggar kalau kita masih takut setan. Betul Pak? Betul gak Pak? Kan Rasulullah memberikan suatu tip yang sangat mujarab ya. Kalau kita sedang diganggu setan, ya ada suatu doa yang membuat setan itu akan lari. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu doa yang singkat itu yang akan membuat setan itu takut kepada kita. Bertawakal. Doa itu kan bagian dari tawakal. Maknanya kalau kita berdoa dengan doa seperti itu, maka setannya akan lari, gitu ya. Jadi ihwatul iman rahimakumullah, surat Yunus ayat 8 ini merupakan salah satu pondasi dari al-aqidah as-shahihah, yang mana sekali lagi kita harus yakin bahwa tidak ada satupun benda, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan madarat manfaat kepada kita melainkan Allah. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 188, bahwa jangankan manusia biasa, Rasulullah saja tidak bisa memberikan madarat manfaat bahkan kepada dirinya pribadi. Surat 7 ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba. Surat Al-A'raf
ayat 188. Ini sebagai jumhur mufassirin mengatakan ayat inilah merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang al-aqidah as-shahihah, akidah yang benar, bahwa jangankan manusia biasa, jangan ke benda, Rasulullah aja tidak bisa memberikan mudarat manfaat bagi dirinya pribadi kalau tanpa izin Allah, dan Rasulullah juga tidak tahu masalah gaib. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran, katakan wahai Muhammad, aku tidak punya kekuatan bagi diriku pribadi untuk memberikan madarat manfaat melainkan dengan izin Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau aku tahu masalah gaib, maknanya Rasulullah tidak tahu masalah gaib sama sekali. Makanya kalau sekarang ada dukun paranormal atau orang-orang pintar itu ngaku tahu masalah gaib, itu bohong, pembohongan. Perdukunan itu, kata Rasulullah, seperti orang melempar burung yang ada di pohon. Ketika orang melempar burung yang ada di pohon, kebanyakan nggak kena. Kalau kena ya kebetulan kena aja, bukan karena ahli dia melempar burung. Jadi menurut surat 7 ayat 188 ini tidak ada satupun manusia, bahkan Rasulullah, tahu masalah gaib. Tidak ada yang tahu masalah gaib illallah, melainkan Allah. Walau kuntu alamul ghaib, kata Rasulullah, Allah menyuruh kepada Rasulullah, kalau aku tahu masalah gaib, aku akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan saja dan aku tidak akan kena musibah. Rasulullah pernah diracuni oleh wanita Yahudi. Rasulullah dakwah ke Taif, bukan berhasil dakwahnya, dilemparin batu sampai berdarah-darah. Rasulullah kalah total di perang Uhud. Rasulullah awalnya juga kalah di perang Hunain, dan banyak musibah-musibah lain yang dialami oleh Rasulullah menunjukkan Rasulullah tidak tahu masalah gaib. Itu masalah prinsip dan masalah akidah yang tidak bisa ditawar-tawar, bahwa orang beriman tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan, ya, feng shui, tarot, horoskop, zodiak, weton-weton, ya, dan lain-lain. Apalagi percaya kepada perdukunan. Karena orang beriman yakin seyakin-yakinnya, la nafi'a wala dharra illallah, tidak ada yang bisa memberikan madarat manfaat melainkan. Nah, prinsip la nafi'a wala dharra illallah kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan memberikan efek positif kepada diri kita. Kita akan selalu menjadi sosok yang selalu optimis. Coba kalau orang nggak mempercayai la nafi'a wala dharra illallah, ketika fluktuasi harga BBM, resah dan gelisah di mana-mana, ya. Jadi hot topik ibu-ibu di perumahan biasanya kalau naik BBM itu, ya, segala mahal. Ada fluktuasi dolar ke rupiah, ramai juga dibicarakan di berbagai media dan menjadi hot topik juga ibu-ibu biasanya, ya. Padahal bagi orang beriman mah mau fluktuasi BBM kayak fluktuasi rupiah ke dolar gak akan pengaruh kepada rezeki yang Allah telah berikan dan tetapkan. Ya, jadi tenang hidupnya, tenang aja, ya, tidak mudah stres dengan segala kondisi situasi yang ada pada sekitarnya. Yakin bahwa yang bisa memberikan madarat manfaat itu hanya Allah. Rizkinya tidak akan terkurang walaupun sudah pensiun umpamanya. Yakin bahwa rizki itu langsung dari Allah. Ya, kantor kita atau suami ibu itu hanya sebagai mediatornya saja. Hakikatnya rizki dari Allah, yang menanggung adalah Allah. Ayatnya banyak, diantaranya ada di surat 11 ayat 6 surah Hud. Yakin itu, surah Hud ayat 6 harus kita yakini. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata dan bernyawa melainkan rizkinya yang menanggung adalah Allah. Maka surat Hud ayat 6 dan surat 17 ayat 31 adalah dua ayat yang menunjukkan bagi saya punya pendapat, boleh kita tidak sependapat, haramnya ikut keluarga berencana. Karena selalu kalau program dulu keluarga berencana zaman Orde Baru itu selalu kalkulasi ekonomi. Padahal dengan tegas, ya, bahwa nahnu narjukuhum wa iyyakum, surat Al-Isra ayat 31, kami yang memberikan rizki kepada anak-anak dan kepada suami istri. Yang penting ikhtiar maksimal, ya, menjemput rizki itu. Rizki sudah ada. Jadi jangan ada, wah gimana kalau saya pensiun, gimana kalau begini. Enggak, tawakal saja sambil ikhtiar maksimal. Sedikit banyaknya rizki yang telah kita dapat setelah kita ikhtiar maksimal dan bertawakal, itulah namanya takdir. Ya, itu implikasi dari keyakinan la nafi'a wala dharra illallah, akan membuat orang itu menjadi orang yang selalu berpikir positif.
tentang masa depannya, masa depan anaknya, masa depan keluarganya dan lain-lain. Ihwatul iman rahimakumullah, yang keempat, apa perbuatan yang membuat Allah berfirman wa ma hum bimu'minin? Ada di surat Maryam ayat 65, surat 19. Rabbus samawati wal ar wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lam lahu samiyya. Dengan tegas di akhirnya itu, hal ta'lam lahu samiyya, apakah kamu tahu bahwa ada seseorang atau sesuatu yang punya sifat sama dengan Allah. Rabb langit dan bumi dan antara keduanya, sembahlah, fa'budhu, sembahlah Allah, wastabir li ibadati, ya sabarlah dalam menyembah kepada Allah itu. Apakah kamu tahu ada zat, ada manusia atau ada benda yang sifatnya sama dengan Allah? Maknanya apa? Maknanya batal iman seseorang kalau sifat Allah yang ada di Asmaul Husna itu diberikan kepada benda atau manusia. Nah, ini parahnya pelanggaran akidah kepada orang yang masih percaya kepada kuburan keramat. Karena masih ada kepercayaan bertabaruk dengan kuburan, padahal yang memberikan rizki, yang bisa memberikan madarat manfaat itu hanya Allah. Dan pernah saya sampaikan di sini juga, ada ayat yang jelas menjelaskan kepada kita tidak ada kuburan keramat. Ayatnya surat Fatir surat 35 ayat 22. Coba buka. Kita mungkin nggak percaya lagi, tapi saudara kita di kampung masih ada yang percaya. Ya, saudara ipar saya aja mau buat bisnis, dia sampai pergi ke Madura. Ya, ngapain Kang pergi ke Madura? Oh, di situ ada kuburan keramat katanya. Nyareat kata orang Sunda, gitu ya. Jadi mungkin kita nggak percaya, tapi keluarga kita di kampung masih ada yang percaya dengan kepercayaan yang sangat melanggar akidah itu. Dalil yang paling kuat tidak ada kuburan keramat itu surat 35 ayat 22. Dan ayat itu juga bisa menjadi dalil tentang palsunya hadis yang mengatakan kalau orang membaca Yasin hari Jumat di atas kuburan akan meringankan yang ada dalam kuburan. Itu bertentangan, ya. Jadi ihwatul iman rahimakumullah, kita tidak boleh memberikan sifat Allah kepada manusia atau benda. Itu prinsipnya. Kalau orang masih percaya kepada kepercayaan seperti itu dengan keyakinan yang penuh, itu bisa batal imannya. Terima kasih Pak Dokter, ya. Dengan usaha Pak Dokter, alhamdulillah anak saya sembuh. Nah, itu bahaya dalam segi akidah. Karena yang menyembuhkan adalah Kalau dokter bisa menyembuhkan, kenapa dokter juga banyak yang berpenyakitan, bahkan banyak dokter yang mati muda. Jemaah saya Dewi Wisma Asri meninggal usia 42 tahun, seorang dokter ahli. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Terima kasih Pak Dokter, atas ikhtiar Pak Dokter Allah menyembuhkan anak saya. Nah, itu kata-kata yang tidak bertentangan dengan akidah, gitu ya. Akang pami akang teu aya kumaha abdi sareng barudak. Nah, ini bahasa Jerman klasik, ya. Bahasa Jerman klasik ada ucapan begini, akang pami akang teu aya kumaha abdi sareng barudak. Itu ucapan Menteri Dalam Negeri, ya, di rumah. Saya terjemahkan ya, itu kan bahasa Jerman klasik, ya. Mas, kalau mas gak ada gimana saya dan anak-anak? Nah, sebenarnya kamu syirik, ya. Yang memberikan rezeki kepada anak-anak itu adalah Allah. Ada suami, gak ada suami pensiun atau tidak, rezeki tetap yang menanggung Allah. Manusia itu semua termasuk suami hanya perantara saja, gitu ya. Karena ucapan seperti itu sangat bertentangan dengan surat Hud ayat 6 tadi, bahwa yang menyamai rezeki adalah Allah. Gitu ya. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya, dan kita tidak boleh memberikan sifat Allah kepada manusia. Yang tahu masalah gaib itu hanya Allah. Ya, buktinya apa? 26 Desember ketika terjadi tsunami di Aceh, ada gak dukun-dukun paranormal bilang ke BNPB waktu itu, Pak, hasil indra ke-6 saya besok Aceh akan kena tsunami, suruh orang Aceh naik gunung. Ada gak? Yang jumlah dukun di Indonesia jutaan mungkin ya. Tidak ada satu dukun, termasuk dukun-dukun kondang waktu itu gak ada tuh. Mama Loren, Joko Bodo tuh. Ya orang bodoh mana tahu ya. Gendeng Pamungkas orang gendeng mana tahu ya. Gak ada yang ngasih tahu ke pemerintah. Ya, bahkan rumahnya Gendeng Pamungkas di Jogja aja kena gempa juga.
Nah itu ya, bukti bahwa tidak ada yang tahu masalah gaib melainkan Allah. Maka sifat tahu masalah itu sifat Allah. Sifat ini tidak boleh diberikan kepada dukun-dukun, paranormal. Maka biasanya di awal-awal tahun itu suka ada talk show antara seorang MC dengan dukun-dukun paranormal biasanya ya, meramal kondisi politik, kondisi ekonomi, meramal karir seorang politisi, meramal karir seorang artis. Itu perbuatan syirik ya. Karena memberikan sifat Allah kepada dukun itu atau kepada benda-benda tertentu. Pernah dulu ada ponari, masih ingat gak? Katanya dengan dicelupkan batunya kepada air maka penyakit akan sembuh. Ponari sakit perut juga ke puskesmas, tidak diemut batunya. Ini sampai ada yang keinjak-injak itu datang ke ponari minta dicelupin oleh batu yang dipegang ponari itu. Padahal ponari sakit perut ke puskesmas, tidak diemut itu batunya. Ayah wae ya. Dalilnya ayah wae. Ikhwatul iman rahimakumullah, seterusnya ada di surat An-Nisa ayat 60, atau lebih tepatnya silakan buka An-Nisa ayat 65. Ayat 60 juga bisa jadikan dalil, tapi yang paling kuat surat An-Nisa ayat 65. Coba silakan buka. Siapa orang yang batal imannya itu? Surat An-Nisa 65 terutama. Coba baca, siapa yang batal imannya itu? Sampai Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi zat Rabb kalian, tidak beriman umat Muhammad itu sampai umat Muhammad itu menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus perkara. Sumala yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak ada dalam dirinya rasa keberatan dengan syariat Islam itu. Wa yusallimu taslima, dan dia menerima hukum Islam itu secara sepenuhnya. Jadi batal iman seseorang kalau mengakui ada hukum yang sama dengan hukum Allah. Batal iman seseorang kalau ada yang mengakui ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Batal iman seseorang kalau dia memperjuangkan hukum buatan manusia tapi dia menghina hukum Allah. Nah itu terjadi termasuk di negara kita. Sudah 70 tahun kita merdeka, kita belum berhasil menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Rasulullah sebagai hakim hanya dalam urusan NKCR, betul tidak? Nikah, kawin, cerai, baru ke KUA. Kalau yang lain kembali ke undang-undang buatan Belanda sampai sekarang ya. Jadi begini, menurut saya duduk perkaranya begini, kalau ada orang Islam Indonesia yang merasa nyaman dengan hukum yang ada di sini dan memperjuangkan agar hukum itu tidak bisa diganggu gugat, nah itu bisa batal imannya. Karena hukum yang di Indonesia bukan hukum Allah. Udah mempertahankan, dia membela, dia merasa nyaman dengan hukum yang kuhab, sumber dari kuhab itu bisa batal imannya. Tapi kalau ada orang beriman di Indonesia, dia bilang begini, Ustadz, saya tidak terima dihukum dengan hukum kuhab. Saya pengen dan saya ingin memperjuangkan tegaknya syariat Islam, walaupun berhasil atau tidak, tapi saya akan perjuangkan. Nah ini tidak batal imannya, karena dia ada reaksi untuk menegakkan hukum yang pertama tadi sudah nyaman dengan hukum buatan manusia, sudah nyaman, sudah enak, sudah merasa hukum itu yang paling adil. Padahal ada hukum yang lebih adil, lebih manusiawi, ya, lebih sesuai dengan fitrah adalah hukum Allah. Makanya Allah marah dalam surat, tersinggung dalam surat Al-Maidah. Coba buka surat Al-Maidah ayat 50 kalau tidak salah. Allah menunjukkan ketersinggungan kalau ada manusia mengaku ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 50. Coba buka. Bagaimana marahnya Allah itu, tersinggungnya Allah itu. Ada Pak? Ayat 50 ya? 5 ayat 50. Apa hukumul jahiliyah yabgun? Apakah hukum jahiliyah? Hukum buatan manusia yang mereka kehendaki untuk ditegakkan. Ya. Lalu Allah menyatakan dengan tegas, waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, ya. Siapakah yang lebih baik hukumnya? Ahsan itu isim tabdil dalam bahasa Arab, superlatif dalam bahasa Inggris, maksudnya tidak ada yang lebih baik lagi selain daripada hukum Allah, itu maksudnya.
Allah menegaskan waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinin, bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Jadi orang-orang yang tidak meyakini bahwa hukum Allah hukum yang paling adil, hukum yang paling manusiawi dan harus dia tegakkan, maka batal imannya. Dan saya kemarin baca biografi Daud Bereh, ya, Bereh, saya suka disalahkan orang Aceh spellingnya itu bukan Daud Bereh, kan Daud apa? Bereh ya, saya suka Bereh ya, maaf saya orang Sunda jadi kalau bilang Daud Bereh salah Pak Ustadz kata. Ya pokoknya Daud Bereh aja ya. Ya. Karena Bereh, Pak. Bereh tuh kan lain lagi. Ini agak bid'ah dikit kali ini Bereh. Orang Aceh ya, orang Aceh asli ya. Jadi saya baca kemarin Daud Bereh gitu ya. Nah, ya samina wa atona aja sama orang Aceh. Jadi penyebab beliau itu sampai berusaha ya berjuang dengan segala cara bahkan dengan tindakan militer itu karena terinspirasi dengan surat ini Al-Maidah ayat 50 menunjukkan bahwa kita harus menegakkan hukum Allah. Makanya kata Daud Bereh, kata Suryo Tahar Muzakar, ya Ibnu Hajar itu bukan pemberontak, mereka itu termasuk orang-orang yang memperjuangkan berdirinya negara ini. Mereka hanya orang yang pengen menegakkan syariat Islam, bukan mau memberontak. Mereka pendiri dari negara ini. Cuma di sejarah saja, di adab pemalsuan sejarah mereka pemberontak, padahal mereka termasuk yang mendirikan negara ini, ya, bukan pemberontak. Hanya orang-orang yang pengen menegakkan syariat Islam, tidak lebih dan tidak kurang. Oh ya, sudah. Oh ya, silakan. Ya, terus. Ya, ikhwatul iman, kita teruskan dalam surah Ibrahim ayat 9. Apa tindakan yang membuat seseorang imannya tidak diakui oleh Allah? Begini ayatnya, wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murid. Dan mereka, maksudnya umat Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim, kami mengingkari dengan apa-apa yang kau utus kepada kami, dan kami dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan pada kami. Jadi jumhur ulama dan mufassirin menjelaskan batal iman seseorang kalau ada orang beriman, mengaku beriman tapi ragu-ragu tentang kebenaran Islam. Contoh implikasi dari keraguan-raguan adalah ketika orang mengatakan semua agama sama, itu bentuk dari keraguan-raguan. Jadi kalau orang mempunyai pemahaman pluralisme dengan keyakinan yang penuh, bukan kata saya, kata jumhur ulama, maka orang itu batal imannya. Karena minimal ada satu ayat yang dilanggar, surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Jadi ciri orang beriman itu orang yang tidak ragu-ragu. Itu ada di surat 49 ayat 15, coba buka. Siapa orang beriman menurut Allah? Orang yang tidak ragu-ragu dengan kebenaran agamanya. Jadi kalau ada orang beriman ragu-ragu tentang kebenaran Islam, masih mengakui kebenaran agama lain. Kemarin saya membaca tulisan dari seorang cendekiawan dari Jil, namanya Qurtubi, namanya bagus, nama seorang ahli hadis, tapi dia mengatakan begini, nanti di neraka itu katanya akan ada Gandhi, nanti di neraka akan ada Bunda Teresa katanya, nanti di neraka itu akan ada Martin Luther King, Mandela dan lain-lain. Maknanya mengatakan bahwa kalau ada orang yang soleh ya di luar dari agama Islam, mereka akan masuk surga. Sedangkan Allah menegaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 dengan tegas, Allah menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kalau imannya tidak diakui oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, yaitu orang-orang yang suka memperolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasulullah. Itu diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 65, ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tolong ditambahkan ayatnya, surat 9, 65 dan 66.
Karena di ayat ke-66 itulah Allah menyatakan orang yang suka memperolok-olok, orang yang suka menghujat, orang yang suka mempermainkan Allah, Al-Quran dan Rasulullah, itu adalah orang yang batal imannya. Ditegaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 66 dengan firman-Nya, la ta'tadiru, tidak usah kamu minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Makanya kita mengatakan orang Syiah itu bukan orang Islam, karena mereka memperolok-olok Al-Quran. Katanya Quran ini sudah dikorupsi oleh para sahabat. Ini kan mengolok-olok Al-Quran. Maka bukan orang beriman, orang namanya Ahmadiyah, karena mereka sudah memperolok-olok Rasulullah dengan mengakui ada Laknatullah Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Maka batal iman orang yang mengimani ya Edan Pal ya Edan, wong Edan ya. Nah, batal imannya karena mengakui si Lia Edan itulah sebagai Tuhannya. Masa Tuhan di penjara tuh ayah-ayah ya. Jadi polisi di Indonesia itu the best police in the world, karena satu-satunya polisi yang bisa memenjarakan Tuhan itu si Lia Edan itu ya. Jadi tidak boleh kita memperolok-olok, menghujat ya Allah, ayat Al-Quran dan Rasulullah. Kasusnya pernah terjadi di Indonesia. Kalau ada TKW di Indonesia, di Saudi, di Kisos ya, bahkan biasanya sudah inkrah belasan tahun, sudah inkrah memang dia itu membunuh majikannya, itu biasanya Migran Care, organisasi sekuler itu menggerakkan massa menghujat ayat mengenai Kisos. Ini kan namanya memperolok-olok. Kalau orang yang demo menentang hukum Kisos dengan penuh keyakinan bahwa hukum inilah hukum yang biadab menurut mereka, maka batal imannya. Kalau mereka ikut demo karena ketidaktahuannya kepada Al-Quran dan Sunnah, dosa tidak mau belajarnya, gitu ya. Tidak boleh memperolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasulullah. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, batal iman seseorang kalau meyakini Islam itu belum sempurna, perlu ditambah dan perlu dikurang. Padahal Allah telah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dina. Jadi ahli-ahli bid'ah itu kalau mereka melakukan kebid'ahan karena ketidaktahuan, dosa karena tidak mau belajarnya. Kalau mereka melakukan kebid'ahan karena keyakinannya bahwa ini sunnah padahal bid'ah, itu bisa batal imannya. Ini sebentar lagi kita akan menyaksikan umat Islam rame-rame melakukan suatu bid'ah dolalah yang namanya nisfu Sa'ban. Tadi saya lewat di perempatan Syiawi, ada Habib yang mengajak ya menghadiri malam akbar nisfu Sa'ban. Pada nisfu Sa'ban terdeteksi masuk dalam kalender ritual Islam itu abad 11 Masehi. Ternyata nisfu Sa'ban ini kebiasaan orang-orang Romawi di Palestina, mereka suka mengkeramat-keramatkan pertengahan bulan Sya'ban. Maka seluruh hadis yang menyatakan keutamaan malam nisfu Sa'ban semuanya palsu alias maudu. Nah, ini kan bahaya. Umat Islam rame-rame nanti di pertengahan bulan Sya'ban ke masjid ya, kadang-kadang bawa air ya, lalu ala sholat, ada macam-macam lah mereka lakukan ritual, padahal itu awalnya dari budaya orang Romawi di Palestina yang suka mengkeramatkan pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini kan orang yang mula-mula memasukkan budaya Romawi ini ke dalam Islam, nah ini bisa batal imannya, karena seolah-olah Islam tidak sempurna. Termasuk kemarin yang puasa di bulan Rajab, kalau yakin bahwa itu sunnah padahal tidak ada hadis yang sahih satupun, bisa batal imannya. Kalau mereka melakukan puasa karena ketidaktahuan, dosa karena tidak belajar, karena semua hadis mengenai puasa Rajab itu semuanya hadisnya dhaif. Bahkan saya lupa namanya perawi itu, ada satu perawi dari hadis itu yang semua ahli hadis mengatakan itu suka berbohong orang itu. Ya saya lupa namanya. Itu yang meriwayatkan hadis mengenai keutamaan puasa, ada yang 7 hari, ada berapa hari di bulan Rajab kemarin ya. Semua hadisnya dhaif. Gitu ya. Makanya ada firman Allah yang menyatakan setan kadang datang dari arah kiri, kadang datang dari arah kanan. Dari arah kiri maksudnya setan menyuruh manusia berbuat maksiat, dari arah kanan setan menyuruh manusia berbuat bid'ah. Karena lebih bahaya bid'ah daripada perbuatan maksiat. Ketika orang berbuat maksiat, semua orang sadar itu salah. Tapi ketika orang berbuat bid'ah, merasa dia ibadah. Nah, nanti di pertengahan bulan Sya'ban ketika orang ramai-ramai semua kemis itu merasa ibadah. Padahal ibadahnya orang Romawi itu. Ya, tidak ada satu hadis yang
Ya, maulu hadisnya. Jadi perbedaan ini Pak, perbedaan hadis dhaif dengan maulu ini perbedaan pokoknya begini. Kalau hadis dhaif masih bisa terdeteksi siapa nih yang penyebabnya, siapa nih yang membuat hadis dhaif. Tapi kalau hadis maulu itu nggak bisa dideteksi. Memang buatan manusia, betul-betul buatan manusia. Dia lebih parah daripada hadis yang dhaif. Nah, semua hadis mengenai musabah itu maulu, palsu semuanya. Ya. As-Sajdah ayat 22, siapa? Siapa orang yang iman dianulir oleh Allah? Adalah orang-orang yang tidak mau belajar Quran dan Sunnah seumur hidupnya. Tidak ada motivasi sama sekali, tidak mau alokasikan waktu untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Bahkan Allah menyebut orang seperti itu orang yang paling jahat, kata Allah, orang yang paling zalim. Ada di surat As-Sajdah, surat 32 ayat 2 dengan firman-Nya, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Ya, sampai Allah mengatakan orang yang paling jahat itu orang yang hidupnya tidak mau belajar agama. Karena kalau ada orang pintar tidak belajar agama, maka orang itu akan membahayakan. Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling tidak mau mempelajari Quran dan Sunnah seumur hidupnya. Ya, bayangkan dalam surat Al-Hadid ayat 16 saja, kalau orang dalam waktu sebentar saja jauh dari Quran dan Sunnah itu, maka akan hatinya keras. Apalagi orang yang seumur umur tidak mau belajar agama. Orang yang seumur umur tidak mau belajar agama, ada dua efek negatifnya. Pertama, pasti akidahnya rusak. Percaya kepada kesyirikan, kebidahan, ketahayulan. Yang kedua, pasti dia melakukan amal ibadah yang pasti akan berbuat bidah. Karena mereka tidak belajar yang sunnah, hanya ikutan. Maka wajarlah Allah menyebutkan orang yang seperti itu orang yang paling zalim. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat Rabbnya kemudian dia berpaling, tidak mau mempelajarinya. Makanya ada sanksi yang sangat berat bagi orang Islam, orang beriman yang tidak mau belajar Quran dan Sunnah itu, kata Allah, lama-lama mereka akan menjadi temannya setan. Ada di surat 43 ayat 36. Itu sanksi yang sangat berat kepada orang-orang yang tidak mau mengalokasi waktunya untuk duduk di majelis taklim, untuk belajar agama, mempelajari Quran dan Sunnah. Allah menegaskan orang itu lama-lama akan menjadi temannya setan. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Surat Az-Zuhruf surat 43 ayat 36. Makanya jumhur ulama mengatakan minimal kita datang ke majelis taklim itu sekali seminggu, sekali dalam satu pekan minimal, ya. Maksimalnya terserah waktu yang ada. Lalu yang terakhir, ihwatul iman rahimakumullah, batal iman seseorang sampai Allah berfirman wa mahum bimu'minin, bagi orang-orang yang membela orang kafir untuk memusuhi Islam. Ya, mendukung ya orang kafir untuk jadi pemimpin, dan nanti orang kafir itu akan memusuhi Islam. Dalil bahwa semua orang kafir itu akan memusuhi Islam, dalilnya yang paling jelas sekali ada di surat Al-Imran 186. Jelas sekali. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Orang-orang Yahudi dan Kristen sebelum kalian, walladzina asyraku, dan orang-orang yang suka berbuat syirik, Buddha, Hindu, Konghucu, kejawen dan lain-lain, adzan katsira, gangguan yang menyakitkan. Jadi namanya orang kafir tidak mungkin membela Islam dan umatnya. Yang ditegaskan juga oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang sangat populer, walan tardha, tidak akan ridho, tidak akan suka orang Yahudi dan orang Kristen sampai kita ikut ajaran mereka. Ini kasus Ahok, ya. Saya kemarin membaca sejarah The Downfall of Ottoman Empire, saya baca itu, keruntuhan Ottoman Empire zaman Sultan Hamid kedua tahun 1924. Jadi ternyata saya baca sejarahnya, kejatuhan Ottoman Empire itu, ya, sebagai kekhalifan terakhir dalam Islam tahun 1924, karena Sultan Abdul Hamid kedua itu terlalu percaya kepada jenderal dari Jerman
Jadi kan perang dunia pertama terjadi aliansi antara Ottoman Empire dengan Jerman waktu itu, sehingga hubungannya sangat dekat antara Jerman dengan Turki. Makanya kenapa di Turki, di Jerman sangat banyak orang Turki, dulunya memang ada hubungan khusus. Nah, saking percayanya Sultan Hamid kedua ini kepada namanya seorang jenderal Liman von Sanders namanya, seorang ahli perang. Jadi dalam ketika Ottoman Empire diserang oleh kekuatan sekutu waktu itu, ya, Sultan Hamid kedua memanggil seorang jenderal dari Jerman namanya Liman von Sanders untuk menjadi ahli strategi militernya dalam peperangan Gallipoli kalau tidak salah namanya. Dan setelah menang dalam peperangan itu, akhirnya si orang Yahudi Jerman ini, orang Yahudi turunan Jerman, si orang Yahudi Jerman ini akhirnya mengangkat Kemal Atatürk yang sama-sama Yahudi turunan Turki untuk menjadi salah satu jenderalnya dalam divisi pasukannya itu. Akhirnya ketika jenderal Liman von Sanders menang dalam peperangan itu, padahal itu hasil dia dibilang ini hasil Kemal Atatürk, maka dijadikanlah pahlawan si Kemal Atatürk itu, dan akhirnya runtuhlah Ottoman Empire. Jadi kan awalnya ada seorang tokoh Yahudi, saya lupa namanya, ya, Heilweizmann namanya, orang Austria Yahudi, datang ke Sultan Hamid kedua minta agar Palestina itu diberikan ke Yahudi untuk dijadikan negara. Maka diusirlah si Heilweizmann itu oleh Sultan Hamid kedua. Nah, orang Yahudi cerdik, dia tidak putus asa, maka lalu mendekati orang Yahudi Jerman tadi, yang seorang jenderal Jerman tadi, untuk menjatuhkan Ottoman Empire melalui seorang Yahudi Turki namanya Kemal Atatürk. Ini sebagai pelajaran sejarah. Karena ketika Yasser Arafat percaya kepada Yitzhak Rabin, ya, percaya ke Bill Clinton, akhirnya dia mati diracun Yahudi, gitu ya. Jadi memang tidak boleh husnudon pada orang kafir. Apapun yang dilakukan orang kafir itu, menurut surat Al-Imran ayat 180, Al-Imran ya, ayat 186, mereka akan berikan gangguan yang sangat menyakitkan kepada umat Islam. Nah, mungkin ayat-ayat inilah yang nggak dibaca oleh tokoh-tokoh politik yang sekarang mendukung agar si orang kafir itu jadi gubernur. Ya, gitu ya. Ada apa? Saya juga awalnya tidak tahu kenapa kekuatan Ottoman Empire ini bisa jatuh habis-habisan. Ternyata dikhianati oleh dua orang Yahudi, satu jenderal daripada Jerman dan satu jenderal di pasukannya sendiri, yaitu Kemal Atatürk. Nah, ayat yang melarang kita mengangkat orang kafir jadi pemimpin dan dijadikan teman setia, surat Al-Maidah ayat 51. Jadi jelas sekali ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang diantara kalian menjadikan mereka pemimpin, maka lama-lama mereka akan kamu akan seperti mereka. Dulu di Afghanistan pernah ada presiden namanya Hamid Karzai. Dia mengundang Amerika untuk membunuh Taliban. Nah, si Hamid Karzai itu kalau nggak tobat batal imannya. Nah, si Syiah juga nih, si Bashar al-Assad mengundang Rusia, mengundang Inggris, Perancis untuk membunuh orang Islam. Pasti batal imannya karena memang dia orang Syiah. Maksudnya seperti itu. Batal iman seseorang kalau ada orang Islam yang memfasilitasi dan mendukung orang kafir untuk menindas umat Islam. Makanya kebanyakan raden, tidak semua ya, kebanyakan raden-raden zaman Belanda dulu itu adalah orang-orang pribumi yang bekerja sama dengan kolonial Belanda untuk menindas pribumi. Jadi gak usah bangga kalau ada turunan raden, ya. Apalagi merasa darah biru, kan turunan Spido tadi dibilang, ya. Karena kebanyakan raden-raden itu orang kerjasama dengan kolonial Belanda untuk menindas pribumi yang umat Islam, itu ya. Jadi itu yang terakhir, batal iman seseorang kalau memfasilitasi dan mendukung orang kafir, ya, untuk memusuhi umat Islam. Saya kemarin ngisi pengajian di Yayasan As-Sajdah, Ustaz Basudin, tokoh utama di Petamburan, dia mengundang saya. Dia sekarang kemarin curhat ke saya, Ustaz, kami sedang resah dan gelisah. Nah, ada hadis Abu Mesak kemarin dulu ya, resah dan gelisah. Hadisnya sahih, Bu ya. Kami sedang resah gelisah karena kampung Petamburan itu akan dijadikan apartemen. Padahal kami di sini sudah buyut-buyut, sudah ada di sini. Cuma alasan tidak punya sertifikat SHM, maka mau digusur. Gitu ya. Jadi kezulimannya sangat luar biasa. Padahal kata Ustaz Basrin, kami ini sudah buyut-buyut, kami orang sini, orang Betawi sini. Tapi dengan alasan tidak ada sertifikat yang kekuatan SHM itu mau dijadikan apartemen. Dan kemarin itu si orang kafir itu mewawancari orang-orang pendatang, justru mau nggak jadikan apartemennya, mau namanya orang pendatang bayar, bukan orang Betawi asli, kata Ustaz Basudin ke saya. Maka dia lagi berjuang sekarang, dia
Karena di situ Petamburan juga banyak komunitas muslim di situ. Mau digusur sekarang, mau dijadikan apartemen. Jadi banyak kezaliman yang dibuat orang kafir. Kita di sini tidak berbicara etnis ya, kita bicara akidah ya. Kalau orang Islam apapun etnisnya kita mendukung, akidahnya yang kita tidak suka. Itulah ikhwatul iman rahimakumullah penjelasan surat Al-Baqarah ayat 8 yang menjelaskan kenapa Allah menyatakan wa mahum bimu'minin, padahal orang itu mengaku beriman. Pertama tadi kalau saya ulang lagi, pertama adalah orang yang tidak percaya akhirat, kedua orang yang sombong yang suka menolak kebenaran, yang ketiga orang yang percaya takhayul, bid'ah dan khurafat, orang percaya kepada mistik-mistik, orang yang memberikan sifat Allah kepada benda atau manusia, orang yang menolak hukum Allah, ya, orang yang ragu-ragu tentang kebenaran Islam, orang yang suka memperolok-olok dan hujat Allah, ayat Al-Quran dan Rasulullah, orang yang meyakini Islam belum sempurna, orang yang tidak mau belajar agama, dan terakhir orang yang membantu orang kafir untuk memusuhi umat Islam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan tentang bahwa kita tidak boleh memiliki yang tapi ada satu hadis yang dibacakan oleh Rasulullah dengan doa, pilihlah satu dari dua umat. Bolehkah kita mendoakan misalnya kalau Pak Ahok itu kepilih lagi supaya masuk Islam? Dan di dalam riwayat umumnya itu SD-nya sekolah Islam. Barangkali ada kata-kata atau bekas-bekas keislamannya. Karena kita kalau masalah memilih kan dalam hati. Bagaimana? Jadi pertanyaan Bapak ini pertanyaan yang jauhnya dengan dua berbeda, ya, antara mendoakan orang kafir dengan mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Mendoakan orang kafir itu sangat boleh, amat sangat boleh. Ketika Rasulullah dakwah ke Taif, dilemparin batu sama orang Taif, datang malaikat yang akan melempar gunung, kata Rasul jangan, sambil berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Rasul berdoa, ya Allah petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu. Terbukti kalau ada Ghazwah peperangan bersama Rasul, setelah Futuh Mekah, orang Taif itu yang membela Rasulullah paling depan sekali. Ya, jadi mendoakan orang kafir itu boleh, tapi ini berbeda masalahnya dengan mengangkat, itu dua hal yang berbeda, tidak boleh disatukan. Mengangkat orang kafir itu haram hukumnya, mendoakan orang kafir itu boleh, jadi tetap nggak boleh mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Setelah dia beriman baru boleh, walaupun satu hari semenit sedetik juga boleh. Tapi sebelum mereka menyatakan keislamannya haram. Jadi dua hal yang berbeda masalahnya. Mendoakan orang kafir amat sangat boleh. Yang kedua, tapi tetap nggak boleh mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Kemudian kita kiaskan dengan masalah perjodohan. Kan sekarang itu aneh dalam perbedaan agama terjadi di Indonesia ini, malah masuk media sosial yang sangat minta. Nah, kaitannya bagaimana pula untuk sampai turunan anak-anak kita? Iya, kan jelas sekali panduannya dalam undang-undang pernikahan di Indonesia yang mau uji materi oleh orang jil, bahwa haram orang muslimah kawin dengan orang kafir, haram hukumnya jelas tegas, tidak ada perbedaan antara NU, Persis, Muhammadiyah, antara empat mazhab, haram muslimah nikah sama orang kafir. Tapi boleh orang beriman nikah sama orang Yahudi atau Nasrani dengan tujuan dakwah. Jadi gini, memang ada ayat yang membolehkan menikah sama Yahudi dan Nasrani, tapi juga ada ayat yang mewajibkan seorang ayah itu menjadikan keluarganya ahli surga. Surat 66 ayat 6. Jadi jangan hanya memandang satu ayat yang membolehkan saja. Pilih, maknanya harus komprehensif, ya, holistik sifatnya. Satu, memahami bahwa boleh menikahi orang Yahudi dan ahli kitab, bahwa Rasul juga menikah dengan Safiyah orang Yahudi, yang Maria Kiptiah orang Kristen. Tapi kan diislamkan. Jadi satu ayat yang membolehkan menikah ahli kitab, tapi ada ayat lain yang mewajibkan seorang ayah itu menjadikan seluruh keluarganya ahli surga. Jadi jangan membiarkan, sifatnya dibiarkan. Setelah menikah ini terus berbeda agama sampai itu gak boleh. Ayatnya surat 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ketika seorang muslim menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani, harus dia berusaha maksimal membawa lagi ke dalam Islam, memasukkan kembali ke dalam Islam, maksudnya mengislamkan. Kalau tidak, yang korban anaknya nanti bingung ikut kemana ini. Karena ada kejadian seorang artis yang menikah sampai tuanya terus berbeda agama, anaknya bingung, Idul Fitri ikut Idul Fitri, Natal ikut Natalan. Nah itu nggak boleh. Ayatnya ada 66 ayat 6.
Nah, kewajiban seorang kepala keluarga menjadikan seluruh ahli keluarganya ahli surga. Begitu ya pemahaman yang benarnya. Karena sekarang ini ayat yang membolehkan nikah sama ahli kita itu dijadikan ayat untuk oleh mereka ya, alat untuk kristenisasi. Jadi mereka menikahi, lama-lama diajak masuk agama mereka dan dimurtadkan, ya. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Sudah? Ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja dapat saya sampaikan penjelasan firman Allah ayat ke-8. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Supaya barokah pertemuan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.